Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang selalu dimuliakan oleh Allah, sahabat Fatayat dimanapun berada, mari kita lanjutkan ngaji Irsyadul Ibad kita pada pertemuan kali ini, Jumat kali ini melanjutkan pertemuan yang lalu. Insya Allah dalam pertemuan hari ini kita akan mengaji dari kitab ini beberapa penjelasan tentang wali-walinya Allah, tentang siapa itu walinya Allah, kemudian tentang mengapa para wali-wali Allah itu juga begitu mencintai Makkah dan mencintai Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa haka al-Yafi'i an Sahl bin Abdullah qala lan nyritake sapa al-Yafi'i an Sahl bin Abdullah saking Sahal bin Abdullah qala ngendika sapa Sahal ing pengendikan mukhalatatul waliyyi lin nasi dhillun wa tafarruduhu izzun. Fama ra'aitu waliyan lillahi illa munfaridan. Mukhalatatul wali utawi oleh nyampuri wali linasi marang menungso, marang masyarakat iku dhillun ino. Wa tafarruduhu utawi ngijenine wali iku izzun kamuliaan. Fama ra'aitu mongko ora ningali ingsun waliyan ing wali lillahi ketuwi Allah illa mufaridan angin hale ijen. Bercampurnya walinya Allah dengan manusia itu adalah kehinaan. Kesendiriannya itu adalah kemuliaan. Saya jarang sekali melihat para wali-wali Allah kecuali mereka itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kesendirian para wali? Apakah para wali kemudian tidak mau mengerti tentang kondisi zamannya? Tidak mau bercampur dengan masyarakat, artinya adalah mereka tidak mau memahami keadaan umatnya. Tidak seperti itu. Para wali itu adalah orang-orang yang hatinya jernih, hatinya bersih dari hiruk pikuk kepentingan-kepentingan duniawi. Ada ulama yang menyatakan bahwa munfarid di sini memang penjelasannya adalah menyendiri atau uzlah. Tidak bercampur secara fisik dengan banyak manusia. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa munfarid artinya adalah mereka tetap berkumpul dengan banyak manusia, tetap menyelesaikan persoalan-persoalan dengan banyak manusia yang lain, menemui banyak manusia yang lain, tetapi hatinya sama sekali tidak terganggu oleh persoalan-persoalan duniawi yang kemudian mengusik rasa cintanya kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Tentu ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya para walinya Allah itu tidak ada rasa sedih, khawatir, takut dan sedih di dalam hatinya. Sedih itu susah hatinya dengan perkara-perkara yang sudah lewat.
dengan kejadian-kejadian yang sudah lewat. Mereka tidak memiliki rasa sedih, yahzanun. Khauf itu mereka, para wali-wali Allah, itu tidak memiliki ketakutan atau kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi. Dengan kelak apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Karena mereka telah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pengatur dan penguasa alam seisinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia mereka memiliki kebahagiaan dan demikian pula kelak di kehidupan akhirat. Demikianlah sifat dan karakter para wali sehingga mereka selalu merasakan kehadiran Allah di setiap kehidupannya, di setiap persoalan kehidupannya, di setiap muasyarahnya bersama dengan masyarakat. Maka juga banyak kita temui di sekitar kita lihat di sekitar kita, para wali-wali Allah yang tetap berkumpul, bertemu, bermuasyarah dengan masyarakatnya, tetapi kita melihat tak tampak sama sekali kesedihan, kegundahan di dalam diri beliau, bahkan dawuh-dawuhnya, ngendikan-ngendikannya itu bisa begitu menyejukkan dan membuat kita pun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan para wali-wali Allah yang menyendiri secara fisik. Yakinlah kita bahwa kita mesti selalu berpikir positif bahwa mereka tidak akan menghindari problem keumatan, tapi mereka, para wali-wali Allah, justru ikut serta menyelesaikan problem-problem keumatan meskipun sebagian dari mereka secara fisik tidak bermuasyarah dengan umumnya manusia secara sering, secara terus-menerus bermuasyarah dengan manusia yang lain. Ini dawuh Imam Al-Yafi ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Saya lanjutkan. Wa inna bismillahirrahmanirrahim wa inna Abdullah ibni Salih kana rajulan lahu sabiqatun wa muhabatun jazilah. Wa kana yafiru minan nas min baladin ila baladin hatta ata Makkah. Fatala maqamuhu fiha faqultu lahu wa inna Abdullah bin Salih sak temene Abdullah bin Salih iku kana ono sapa Abdullah bin Salih iku rajulan wong lanang. Lalu kan iku keduwene rajul sabiqatun utawi andingini wa muhabatun lan derajat jazilatun kang agung. Wa kana ono sapa Abdullah bin Salih ku yafiru nyingkrih melayu sapa Abdullah bin Salih minan nasi saking manungsa min baladin saking negara siji ila baladin marang negara liyane hatta atas sehingga nekani sapa Abdullah bin Salih Makkah ing kota Mekah ing negara Mekah ing kota Mekah fatola mongko suwe apa maqamuhu menenge atau mukime Abdullah bin Salih fiha ing dalem Mekah fakultu mongko matur sapa ingsun lahu marang Abdullah bin Salih ing atur atau ing pitakon lakotola yakti teman-teman wis suwe apa maqamuka mukim panjenengan biya ing dalem Mekah. Faqala mengko dawuh sapa Abdullah bin Salih limarang ingsun. Lima krana apa la ukimu ora mukim sapa ingsun biya ing dalem Mekah. Walam aro lan ora weruh ingsun baladan ing negara yang zilu kang temurun fi ing dalem balad. Yang zilu kang temurun fi ing dalem balad minar rahmati sangking atau bayani rahmat wal barakat yang barakah aksara ingkang luwi akeh min hadal balati sangking ikilah negara wal malaikatu utawi malaikat ikut tagdu isu-isuan sapa malaikat fi ing dalem balad wa taruhu lan sore-sorean sapa malaikat ini sak temene ingsun iku aro ningali sapa ingsun fi ing dalem balad ajaiba ing pira-pira keajaiban kafiratan kang akeh
Wa ara ningali sapa ingsun al malaikat ing pira-pira malaikat yatufuna alih tawaf sapa malaikat bil baiti ing dalem Baitullah ala suwari ing atase pira-pira gambar ing atase pira-pira bentuk syatta kang beda-beda kang macam-macam. Layak tauna hale ora padha pegot, ora padha putus sapa malaikat dalika ing kono-kono tawaf. Walau kuntulan lamuno ucap sapa ingsun kullama raaitu asahurat anhu ukulu qaumin laisu lahu bimu'minin. Walau kuntu lamun ngucap sapa ingsun kullama ing sakabehane perkara raaitu kang ningali ingsun la sahurat moko yakti dadi cilik anhu sangking mara itu apa ukulu kaumin pira-pira akale kaum laisu kang ora ana sapa kaum lahu marang ma iku bimukminina pira-pira wong mukmin pira-pira wong kang percaya. Saat saya tanya kepada Abdullah bin Saleh ini beliau orang yang masyhur dengan keluhurannya, keagungannya, mungkin bahasa yang lebih mudah masyhur dengan kewaliannya. Karena beliau ini kemudian sering berpindah dari satu negara ke negara yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu sampailah beliau ke Mekah dan di sana beliau menetap agak lama. Lalu saya tanya kepada beliau, mengapa panjenengan lama tinggal di kota Mekah, tidak seperti singgahnya panjenengan di kota-kota yang lain atau bahkan di negara-negara yang lain? Beliau mengatakan, limala uqimu biha walam ara baladam yanzilu fihi minar rahmah wal barakah. Kenapa saya tidak lama menetap di sini? Padahal tidak ada negara yang memiliki keberkahan, rahmat dari Allah sebanyak, yang lebih banyak atau lebih besar daripada yang Allah turunkan kepada kota Mekah. Wal malaikatu taghdu fihi wa tarahu. Malaikat terus-menerus pagi dan sore, pagi dan siang hari. Saya melihat banyak keajaiban-keajaiban di kota Mekah. Di antaranya adalah saya melihat para malaikat-malaikat Allah itu tidak putus-putusnya. Setiap pagi dan sore mereka melakukan tawaf di Baitullah. Dalam berbagai bentuknya malaikat, dalam berbagai wajahnya malaikat. Para wali-wali Allah tentu memiliki keistimewaan, tentu memiliki kelebihan. Karena para wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang terus-menerus tidak pernah putus taatnya kepada Allah. Asy-Syaikh Qasim Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan, siapa itu wali? Wali adalah man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Man tawalat ta'atuhu, orang yang terus-menerus taat kepada Allah, min ghairi takhalluli ma'siyatin, tanpa tercederai dengan kemaksiatan. Harus kita pahami, mestinya kita mengerti bahwa orang-orang mukmin yang dalam derajat kewalian yang Allah berikan kepadanya sifat taat yang tidak pernah putus-putusnya kepada Allah dan sedikit pun tidak tercederai oleh kemaksiatan, meskipun tentu saja wali itu ada di bawah derajat kenabian, maka kita pun meyakini bahwa beliau-beliau bisa menjumpai, bisa melihat dengan kasat mata para wali-wali, para malaikat-malaikat Allah yang sedang melakukan tawaf di Baitul Haram. Di bahasa di sini ala suharin satta, dalam bentuk, dalam wajah atau dalam aneka bentuknya para malaikat-malaikat Allah itu. Beliau juga mengatakan, seandainya walau kuntu kullama ra'aitu la sahurat anhu ukulu qaumin laisu lahu bimu'minin. Seandainya aku ceritakan bagaimana para malaikat itu tidak pernah
putus-putusnya tawaf di Baitul Haram dalam berbagai bentuknya itu, niscaya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mukmin, pastilah hatinya akan kecil, mereka tidak akan mempercayai itu. Padahal inilah salah satu alasan para wali-wali Allah begitu mencintai kota Makkah, begitu mencintai, selalu merindukan bisa memasuki Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau-beliau untuk selalu menanamkan rasa cinta di dalam hati kita, rasa ingin, rasa rindu terus-menerus untuk bisa memasuki kota Mekah, khususnya bisa memasuki Masjidil Haram dan beribadah di dalamnya, di mana tempat itu adalah tempat yang dipenuhi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu as'aluka billahi illa ma akhbartani bi syai'in min dzalika. Faqala ma min waliyyin lillahi ta'ala sahhat wilayatuhu illa huwa yahduru hadzal baladi fi kulli lailati jum'atin la yata'akhkharu anhu. Lalu saya bertanya, faqultu mongko takon sapa ingsun. Sahal bertanya, as'aluka takon sapa ingsun ka ing panjenengan billahi kelawan asmane Allah. Illa ma akhbartani angin perkara akhbarta kang paring kabar panjenengan ni ingsun bisyai'in kelawan suci mindalika saking mengkono-mengkono kalimat maro'a itu. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah, ma min waliyyin lillahi ta'ala sahhat wilayatuhu, ora ana utawi wali lillahi ku keduweni Allah Ta'ala sahhat kang bener apa wilayatuhu oleh dadi waline wali ilahu angin utawi wali ku yahduru rawuh atau hadir sapa wali hadzal balada ing ikilah negara fi kulli lailati jum'atin ing dalem saben-saben dina Jumat la yata'akhkharu ora ngari sapa wali anhu saking hadzal balad anhu saking hadzal balad. Famako mongko utawi panggonan ingsun hauna ing dalam iki iku li ajliman krana arae wong aro kang ningali sapa ingsun hu ing wali hu ing ma minhu saking aulia minhum saking aulia wala kotroa itu lan teman-teman ningali ingsun rajulan ing lanang yukalu kan diucapaken lahu marang rajul sapa Malik ibnu Al-Qasim Al-Jabali. Beliau kemudian mengatakan, "Mamin waliyan lillahi ta'ala sahhat wilayatuhu illa huwa yahduru hadzal balad fi kulli lailatin jum'ah." Sungguh walinya Allah yang memang benar-benar ia seorang wali. Ia akan setiap Jumat datang berkumpul di Baitullah. Dari berbagai penjuru dunia, para wali-wali Allah yang terpilih ini selalu bertemu di Baitullah. Jika kita logikakan dengan pikiran kita, maka tentu kita tidak mampu melogikakan, merasionalitaskan satu peristiwa yang kemudian saat orang berkunjung ke satu tempat, di mana tempat itu saat para wali Allah berkunjung ke satu tempat di mana tempat itu harus ditempuh dengan jarak yang berpuluh-puluh kilo atau beratus-ratus kilo atau bahkan beribu-ribu kilo, itu bisa ditempuh oleh para wali-wali Allah dalam waktu sekejap. Itu tidak mungkin kita bisa logikakan karena itu hanyalah atas kehendak dan kuasa Allah yang diberikan kepada para wali-walinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Aqulu wa qad syahadtu tasdiqa dzalika min syaikhi qutbiz zamani Syamsuddin Dairatul Irfan Abi Al-Makarim Zainul Abidin Muhammad Al-Bakri mata'anallahu bi tuli baqaihi wa nafa'ana bihi wa bi du'aihi wa hasyarna tahta liwaihi.
Aku lu ngucap sapa ingsun Sahal nih. Pokot syahadu lan teman-teman nyakseni ingsun ningali ingsun tasdiqa dalika ing bener mengkono-mengkono ijtima'ul wali fi baitillah, bertemunya para wali di Baitullah. Min syekhi saking guru ingsun qad bizamani rupani wali kutub mongso ingsun Syamsi Dairatil Irfani kang dadi srengenge golongane wong-wong kang ahli arif, ahli ma'rifat. Abi Al-Makarim yaiku Abi Al-Makarim Zainul Abidin Muhammad Al-Bakri. Ta'anallahu bituli baqaihi. Muga-muga bungahake na ing kita sapa Allah bituli baqaihi kelawan suwine langgenge Syekh. Wa nafa'ana lan paring manfaat sapa Allah na ing kita bihi na ing ingsun khususe sahal lagi bihi kelawan syekhi wa bidu'aihi lan kan pira-pira dungane syekh wa syarona lan giring sapa Allah na ing kita tahta liwaihi ing dalem nisore genderone syekhi. Saya sendiri menyaksikan apa yang disampaikan oleh atau apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada guruku Abi Al-Makarim Zainal Abidin Muhammad Al-Bakri wa huwa anna syekhi utawi sak temene guru ingsun utawi kesaksian utawi apa yang saya saksikan itu iku anna syekhi sak temene guru ingsun kana ana sapa syekhi ku jalisan wong kang pinarak filailatin dalam suci ni wengi filayali Ramadhana dalam pira-pira wengi bulan Ramadan amasitin wasitina watis ini atin ing dalam tahun 6 lan swida lan 100 tahun 966 mutawajihan hale madhep ila baitillahi marang Baitullah wa nadhiran halih wong kang ningali ilahi marang Baitullah wa kuntulan ana sapa ingsun ana ya ingsun wa jamaatun lan jamaah min fuqara'ihi saking pira-pira santri ni syekhi. Qara'ahu ing dalem burine syekhi. Fakoma mangko jumeneng sapa Syekh Husain radhiyallahu an ala hayatil mutawaddi ing atase tingkahe wong kang tawadhu, wong kang andap ansor wal mutaaddibilan tingkahe wong kang tata krama. Aku menalan jumeneng kita mau sakani syekhi. Wa mara'aina lan ora ningali sapa ingsun urudu aridin ing anyar tekani wong kang anyar teko lil kiami marang ngadeg wala maji lan ora tekani wong kang teko wala maji ahadin lan ora tekani wong suci ilaihi marang syekhi. Saya menyaksikan sendiri guruku yang pada saat ada di Baitul Haram dan saya ada di belakang beliau, saya dan murid-murid beliau yang lain ada di belakang beliau. Di tengah-tengah beliau memandang Ka'bah, tiba-tiba beliau kemudian berdiri dengan sikap yang penuh dengan tawadhu dan penuh dengan tata kerama. Muta'addib, mutawadhi. Beliau tiba-tiba berdiri tanpa kita melihat siapapun yang datang sehingga membuat beliau harus menghormati siapa yang datang di hadapan beliau dengan begitu tawadhu'nya dan begitu tata keramanya. Kita tidak melihat siapa yang hadir di hadapan beliau, tetapi karena kita murid-murid beliau, kita pun melakukan apa yang beliau lakukan. Lalu kemudian sejenak beliau duduk. Sumajalasan nuli lungguh sapa syekhi ba'da saatin ing dalem sakwise sak mangsa fajalasna mongko lungguh sapa kita fasa'atu mongko takon sapa ingsun ba'da khawasi ashabina ing sebagiane wong khususe pira-pira kanca kita kanca ingsun alladzi kang kana ana sapa alladzi kumana satan kita bidzalikal waqt ing dalem ikulah waktu angkiyami asy-syekh radhiyallahu anhu faqala lalu kita bertanya pada salah satu sahabat, salah satu teman yang dia menurut kami itu istimewa, juga teman yang istimewa untuk memberikan makna
dari apa yang dilakukan oleh syekh kami itu. Yang kita saksikan tadi, di saat tengah-tengah beliau memandang Ka'bah, lalu kemudian beliau tiba-tiba berdiri dengan sikap yang penuh dengan tawadhu, lalu beliau duduk tanpa kita melihat siapapun yang ada yang datang, sehingga membuat beliau begitu menghormati. Lalu dikatakan, inna auliya faqala, maka nuli ucap sapa asyikh sapa khawasi ashabina, yang mengucap inna auliya Allahi yahduruna bihadzal baiti wa yajtami'una bi auliya illahi ta'ala wa hadza min dzalika adamallahu lana an-naf'a bihi fid dharain. Inna auliya Allah yahduruna, sak temene pira-pira wali Allah iku yahduruna, hadir iku yahduruna, hadir sapa auliya bi hadzal baiti ing dalem ikilah bait wa yajtami'ulan kumpul sapa auliya bi auliya illahi ta'ala kelawan pira-pira waline Allah liyane. Wa hadza utawi iki ijtima' ku mendalika saking mengkono-mengkono aulia. Begitulah para wali-wali Allah selalu berkumpul di Baitullah, bertemu dengan para wali-wali Allah yang lain. Kadang di antara mereka memang tidak tampak secara fisik seperti penampilannya para wali yang mungkin kita membayangkan performanya secara fisik, tetapi di antara mereka saling mengerti. La ya'riful wali illal wali. Di antara para wali itu saling mengerti satu dengan yang lainnya. Maka guruku Syekh Muhammad Al-Bakri, Zainul Abidin Muhammad Al-Bakri, melakukan itu saat beliau ada di Masjidil Haram di tengah-tengah para wali yang lain. Itulah kesaksianku bahwa di Baitul Haram lah salah satu keistimewaan para wali-wali Allah berkumpul. Maka tidaklah kita heran bila kita saksikan banyak sekali kiai-kiai, banyak sekali orang-orang soleh, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang selalu tak henti-hentinya merindukan datang di Baitullah. Walaupun hanya sekedar untuk bukan sekedar ya, walaupun di samping mereka tahu bahwa begitu banyak maziyah keistimewaan Baitullah, kota Mekah, dan mereka juga memahami tahu bahwa di Baitullah berkumpullah para wali-wali Allah yang doa-doanya pasti mustajabah, di mana doa-doa itulah yang kita harapkan bisa menghantarkan doa-doa kita atau kita keberkahan, mendapatkan berkah dari doa-doa para wali-walinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna sayyi'ati tudha'afu fi Makkah kama tudha'afu al hasanatu. Lan ngerti sapa sira anna sayyi'ati sak temene pira-pira keelekan iku tudha'afu den dikelaken apa sayyi'at fi Makkah ing dalem kota Mekah kama tudha'afu kaya oleh den dikelake apa al hasanatu pira-pira kebaikan fiha ing dalem Mekah. Ala marwa ing atase perkara rawa kang nyritakake ing ma sapa Mujahidun an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wal muradu bil mudha'afah ziyadatul qubhi wal adab. Wal muradu tawi kang den karepaken bil mudha'afati kelawan den tikelaken iku ziyadatul qubhi tambahi keelean wal adabilan siksa, wal adabilan siksa. Ini dijelaskan bahwa di samping Makkah atau Baitullah itu juga tempat di mana kebaikan berlipat ganda pahalanya. Demikian pula keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba di tanah haram, khususnya di Baitullah, itu juga akan melipat gandakan ke dosa-dosanya. Tudha'afu fi Makkah kama tudha'afu al hasanat, sebagaimana dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan yang dilakukan di tanah haram, demikian pula kejelekan, keburukan yang dilakukan seseorang di tanah haram pun akan
berlipat ganda dosa-dosanya. Wal muradu bil mudha'afah, yang dikehendaki dari Ibnu Abbas dijelaskan, yang dikehendaki dengan berlipat gandanya ini adalah ziyadatul qabhi, yaitu bertambahnya keburukan-keburukan, wal adzabi, dan siksa. Naudzubillah. Jika kita telah ditakdir datang di tanah haram, kita mesti juga menyandarkan hati dan diri kita, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping melakukan ikhtiar yang sesungguh-sungguhnya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga maksudnya kesalahan dan kemaksiatan di tanah haram, khususnya di Baitul Haram, karena yang kita lakukan baik itu kebaikan maupun itu keburukan akan dilipat gandakan keberkahan bagi kebaikan, tetapi dilipat gandakan pula al-qubhu wal adzabu bagi keburukan yang kita lakukan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa ditakdir untuk terus-menerus merindukan hadirnya kota Mekah, karena dengan memandang Ka'bah Allah memberikan ketenangan di dalam jiwa seseorang. Allah menghantarkan kecintaan seseorang di hadapan Tuhannya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di tanah haram bagi yang sudah ditakdir oleh Allah akan datang dan datang kembali. Bagi yang belum, segera oleh Allah diberikan rasa cinta, rasa rindu untuk segera mendatangi Baitul Haram. Dan bila kita telah ditakdir, mudah-mudahan kita dijauhkan dari melakukan as-sayyi'at, keburukan-keburukan, sehingga bertambahlah rasa iman, rasa ketakwaan, dan amal-amal soleh kita, baik yang hablum minan nas maupun yang hablum minallah, sehingga kita terlahir menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi, yang dipenuhi dengan samudra maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, khususnya bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardutu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.